Pemirsa, Inul Daratista merasa bahagia sekaligus haru sebab hari jadinya yang ke-45 ia tak henti mendapat kejutan dari keluarga dan sahabat. Kemarin Inul senang karena di lokasi syuting ia juga mendapat kejutan dari para sahabat. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Inul. Happy birthday to you. Terima kasih buat teman-teman kru, buat partner, sorry, thank you. Gimana Bu nih hari? Kaget, surprise lagi nih dari tim. Terima kasih banyak, happy banget karena kemarin dirayain tapi di prank. Kali ini dirayain, mudah-mudahan ini doa terbaik buat kita semuanya, sehat, panjang umur, dan tentunya program kita, acara kita nanti bisa sukses. Sebelumnya, tepat di tanggal 21 Januari kemarin, Inul menceritakan jika ia sempat dikerjain oleh suami dan anaknya, Adam Suseno dan Ivan Damares. Inul bahkan sempat naik pitam setelah mendapat laporan dari anaknya jika Adam Suseno selingkuh dan tega meninggalkan Ivan di lobi hotel. Ngapain kamu di sini? Yang suka ngeprank tuh tiap tahun ya mereka aja gitu. Padahal aku udah wanti-wanti, jangan macam-macam, gue lagi pusing ya, aku bilang gitu di grup. Gue lagi pusing, jangan macam-macam, jangan aneh-aneh, gue lagi puyeng. Enggak lah, udah cukup. Nasi tumpengnya udah datang toh, ya udah itu, ya udah, nggak usah dirayain dah. Kirim, memang beneran ngirim nasi tumpeng ke rumah. Itu udah enak belum? Enak, udah dimakan ya udah. Ya situ aja ya, sorry ya kalau gitu ya nggak bisa ngerayain gitu. Soalnya si ini sakit. Oh iya ya nggak apa-apa wes. Aku juga nggak butuh dirayain, aku bilang gitu. Anak zaman sekarang itu agak bikin senewan orang tua ya. Apalagi umur segitu tuh lagi nyari jati diri ya. Kalau sama bapaknya tuh, lihat Mbak. Gitu kalau sama aku. Kadang-kadang kalau lagi sakit hati gitu ya. Kamu kalau berani sama mama kamu ya. Ini kalau mama ngomongnya nggak enak nih ya, bahaya kamu ya gitu. Ternyata Inul baru sadar jika ia dikerjain oleh suami dan anaknya. Setelah menenangkan hati, Inul yang ditemui menceritakan bagaimana anak dan suami sukses mengerjain dirinya tepat di hari ulang tahunnya. Itu sebabnya Inul mengungkapkan rasa bahagianya. Ada ibuku juga jauh-jauh dari kampung halaman, dia juga nggak ngomong nggak apa. Kok tumben sih, namanya anak yang dilahirin kok aku nggak dapat
ucapan gitu. Ya udah akhirnya tahu bahwa adik-adikku semuanya pada terbang, nggak ada yang kasih tahu aku. Ya udah itu, nggak taunya ya sering dikeprengi sama Mas Adam. Berarti Taunya gini tadi malam, bukan tadi malam ya, iya benar tadi malam mau tidur, balikin dong duitnya katanya gitu. Hah? Oh dibalikin? Iya, aku tadi beli goodie bag ini. Lucu kan bojoku, lucu kan? Apa? Sebelum tidur aku minta totalan. Totalan apa? Aku tadi ngajakin kan makan-makan kan, setelah ngeprank kan aku ngajak makan-makan temen-temenmu kan gitu. Ini bonnya habisnya segini. Terus aku tadi beli goodie bag ini. Ya terus beli kue tarnya ini. Terus aku bayar kamar hotelnya ini. Bilnya dikasih aku semua, Mbak. Gimana? Dia yang ngeprank harusnya dia tanggung jawab dong ya. Inul tak henti bersyukur atas hari ulang tahunnya yang tahun ini masih dirayakan bersama dengan suami dan anaknya. Sebab itulah Inul menandai pertambahan usianya dengan makna kehidupannya. Yang mana ulang tahun tentunya dengan bertambahnya usia, pikiran kita semakin dewasa, emosional kita lebih terkontrol, dan tentunya kalau bisa harus lebih sehat dan lebih dewasa dalam mengatasi semua hal itu sih. Inul mengakui jika kerjasama suami dan anaknya sukses mengerjain dirinya. Lantas benarkah kado istimewa dari dua orang tersayangnya tak kalah mengejutkannya? Ya, kado terindah tentunya ya dari suami lah. Doa suami, doa ibu itu penting buat saya. Live Gala Show 2 X Factor Indonesia menelan korban Kania Latuhayu, peserta yang dimentori Ariel Noah, harus pulang setelah keputusan mendapat voting terendah dari peserta lainnya. Impian Kania pun terhenti di babak ini. Sebab kau terlalu indah dari sekadar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Ternyata gimana? Gue sesak nafas. Ternyata kamu layak dapat yang ini. Wah. Makasih Kak. Apa ya, kayak bisa lebih buat pelajaran juga sih. Karena mungkin aku juga karena bawahnya mungkin kurang ini kali ya. Karena aku tuh nervous sebenarnya pas lagi perform itu. Karena emang aku kadang-kadang kepikiran gerakannya, koreonya dan lain-lain. Tapi kata Kak Arul juga aku udah nampilin baik, alhamdulillah. Mungkin ini juga belum rezeki aku kali ya, mungkin ada yang lain yang aja. Mereka mesti kerja keras. Tapi sebenarnya menurut gua ini udah maksudnya target itu pertama kali adalah waktu itu kan jangan sampai ada yang keluar dari pertama tuh. Karena kan mereka tuh memang awalnya udah keluar semua kan, jadi untuk mereka bisa bertahan di sini itu memang agak berat nih dari awal nih, karena vote-nya dari awal berarti udah kurang. Ariel Noah sebagai mentor tak bisa berkata apa-apa sebab voting yang menjadi penentu semuanya. Sebagai mentor, Ariel hanya bisa memberi semangat pada Kania untuk tetap semangat dan tak patah arang meraih impiannya menjadi penyanyi. Mungkin pengalaman aku yang untuk nantinya mungkin aku akan lebih banyak kegiatan nyanyi, kayak latihan, lebih banyak latihan karena aku lagi jarang latihan kayak warming up gitu, vocalizing. Aku akan coba untuk sering-sering lah dan lebih banyak kayak kegiatan yang bermanfaat. Atau mungkin pelajaran. Minggu depan tadi gue kasih PR ke Zibran, artikulasi, karena kita agak susah milih lagu kalau belum bisa dilebarin nih pilihannya.
Kepulangan Kania membuat persaingan di X Factor semakin terasa berat sekaligus seru sebab semakin sedikit peserta. Judika, salah satu juri X Factor, mengaku puas dengan penampilan para peserta. Namun ia juga merasa jika kepulangan peserta akan membuat peserta lainnya bekerja lebih giat lagi. Ini jujur puas ya, karena bukan karena tiga-tiganya lolos, itu juga bersyukur, tapi karena tiga-tiganya mampu tampil maksimal seperti yang kita latih. Memang effortnya banyak, apalagi buat anak-anak Circle of Fifth itu karena mereka berlima, banyak yang masih belum pas, kedekatan, rasa, nada-nada yang harus dihafalin, koreografi, dan kita latihan keras banget. Sampai tadi mau tampil masih latihan, gua latihan vokal sama Melto juga sama vokal director. Dan hasil kerja kerasnya kelihatan. Karena gua mantan grup, jadi gua tahu satu-satunya kunci mereka bisa harmoni adalah latihan yang keras. Dan mereka melakukan itu tadi jauh lebih bagus dari minggu lalu. Dan Oma sangat pecah banget. Kemarin sebenarnya dari kekurangan bisa menjadi kelebihan, karena Oma ini kan entertainer. Pas latihan dia batuk karena nadanya mungkin terus berhenti aja Oma, kita bikin ini gini, Oma langsung sikat. Dan itu jadi gimmick yang pecah banget, satu kesatuan sama penampilannya. Jadi sampai gue berani bilang tadi, kalau Oma nggak lolos hari ini berarti voternya ada yang salah. Terlepas dari rasa lega lantaran peserta didiknya TAV lolos dari Live Gala Show tuh setelah tampil pada babak Save Me Song melawan Kania, justru akan membuat Vidi Aldiano kerja keras. Deg-degan sekali karena pertama kali TAV masuk bottom 2, tapi tadi waktu dia melakukan Save Me Song sih gue udah lumayan bangga dan percaya banget. Jadi tadi walaupun misalnya TAV tadi pulang, gue terasa mereka pulang dengan bangga gitu, karena they did their best banget gitu. Dan gue berharap kayak tadi juri-juri benar-benar bisa objektif, dan alhamdulillahnya objektif sekali. Jadi tadi lega buat TAV masih selamat. Aksi Vidi Aldiano sebagai salah satu juri X Factor membuatnya seolah melupakan rasa sakit yang dideritanya. Lantas bagaimana kondisi kesehatan Vidi saat ini? Benarkah aksi Vidi melakukan banyak kegiatan menjadi salah satu obat melupakan rasa sakit yang dideritanya? Setiap hari X Factor kan selalu sampai pagi kan, jadi gue sadar setiap hari Senin gue harus mengosongkan jadwal gue dari pagi sampai at least sore supaya gue bisa istirahat, baru malamnya tuh gas gitu. Jadi ya doain lah mas, semoga setiap minggu seperti ini gitu. Ya. Terima kasih untuk semua supportnya dan doanya, karena itu means a lot banget buat gue. Doa-doa baik dan energi positif baik dari kalian itu kerasa di gue gitu. Keterbatasan tidak mengurangi semangat penyandang disabilitas untuk menempuh pendidikan setinggi bintang. Hal itulah yang ditujukan oleh Elo Kusuma Alfred Mandeville, mahasiswa Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur. Menyandang disabilitas daksa pada kedua tangan sejak lahir, Elo Kusuma berhasil menjadi salah satu wisudawan Fakultas Vokasi 2023 yang dilantik oleh Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Widodo 21 Januari lalu. Dengan sumringah, Elo maju ke depan menyalami sang rektor dengan kaki kanannya yang berfungsi sebagai kaki sekaligus tangan. Selamat untuk kelulusan yang telah diraih. Sungguh luar biasa. Untuk difabel itu saat sudah salaman dia menggunakan kaki gitu ya, karena dia nggak punya tangan, jadi ya jadi ya mau pakai apa lagi gitu, bisa yang lain gitu. Tapi pasti itu udah ada perjanjian lah antara mereka semua gitu. Dan melihat videonya tadi tuh memang kelihatan banget rektornya dan juga mahasiswi yang difabel itu tuh mereka berdua kelihatan sangat bahagia gitu ya. Berarti kan memang selama prosesnya sampai dia wisuda itu berarti kan banyak yang membantu dia pas segala macam sampai dia akhirnya berhasil gitu kan.
Keberhasilan Elo Kusuma menginspirasi generasi Z Indonesia. Dengan keterbatasannya, Elo Kusuma mampu lulus dari program studi desain grafis dengan nilai IPK 3,47. Yang lebih membanggakan, prestasi Elo Kusuma sangat menonjol sejak mahasiswa. Ia aktif di eksekutif mahasiswa bidang advokasi dan humas. Bahkan karena fasih berbahasa Inggris, Elo Kusuma pernah menjadi MC pada konferensi internasional AIDRAN atau Australia Indonesia Disability Research yang diselenggarakan pada tahun 2019. Job bergengsi sebagai MC pada konferensi internasional itulah yang membuat Elo didapuk bekerja untuk AIDRAN yang berkantor pusat di Australia sejak 2020 hingga sekarang. Elo juga bekerja di sektor industri kreatif di Malang sebagai social media officer dan content making. Lantas seperti apa tanggapan selebriti terkait prestasi mumpuni yang ditorehkan Elo Kusuma, salah satu penyandang disabilitas yang mengharumkan nama bangsa Indonesia? Di sini juga saya melihat bahwa di saat setiap manusia punya kemauan, itu pasti ada jalannya dan pasti bisa berhasil, bisa dicapai. Pemirsa, penggemar setia sinetron Ikatan Cinta tak bisa lagi menyaksikan episode terbaru sinetron yang diproduksi oleh MNC Picture itu. Episode ke-1384 menjadi episode terakhir dari sinetron fenomenal yang dibintangi oleh sederet pesinetron papan atas ini. Senin malam lalu, usai syuting scene terakhir, episode terakhir digelar acara farewell atau jamuan perpisahan bagi segenap pemain, sutradara, dan kru syuting. Lalu benarkah farewell sinetron Ikatan Cinta terasa menyakitkan bagi Aryani Fitriana yang baru 2 bulan setengah bergabung dengan keluarga Ikatan Cinta? Perpisahan yang paling ramai yang pernah aku alamin selama aku syuting, dan aku aja yang biarpun baru masuk dari bulan November ini aja udah berasa banget perpisahannya dan sedih banget karena kekeluargaannya sangat amat erat banget. Aku baru masuk sinetron tuh ya pasti ada nervousnya ya. Cuma di sini tuh alhamdulillah pemain-pemain yang lain udah pada pernah syuting sama aku, kru-krunya juga ada beberapa yang pernah syuting sama aku dan mereka tuh benar-benar ngerangkul banget. Jadi itu ngilangin nervous aku dan ini yang bikin aku momen yang nggak bisa aku lupain. Malam ini kan kebetulan syuting terakhirnya Ikatan Cinta. Jadi setelah selesai syuting masih ada 2 atau 3 scene lagi. Berikutnya kita sekalian kumpul bareng semua kru sama semua pemain yang dulu pernah terlibat. Yang dulu udah pernah terlibat mungkin putus di tengah atau di mana, kalau bisa yang hari ini datang semua. Gitu diundang. Bagi yang bisa, yang nggak sibuk gitu. Assalamualaikum semuanya. Pertama-tama sih kita cuma mengucapkan terima kasih banyak untuk keluarga Ikatan Cinta, untuk podcast. Terima kasih sudah menerima mereka selama 3 tahun. Mungkin mereka tuh masih banyak kurangnya, banyak salahnya. Ya, pokoknya terima kasih banyak buat perjalanan selama 3 tahun ini. Mereka senang banget bisa ketemu, bisa sama kalian semua. All crew juga terima kasih sudah berusaha sampai sekarang. Semangat kalian, Glenka ikutin, Glenka jadi semangat juga. Sehat-sehat buat teman-teman kru ya, sukses buat kalian. Oke, lagi ada acara pembubaran lah, selesainya syuting Ikatan Cinta. Setelah 3 tahun lebih kita berkarya, akhirnya harus selesai hari ini. Jadi kita lihat tadi kan banyak pemain-pemain Ikatan Cinta yang lama bisa hadir. Jadi ini momen yang baik lah untuk kita sama-sama membuka lagi memori masa-masa awal. Selama 3 tahun nih, saya diberi kesempatan buat meranin Riza ini di Ikatan Cinta. Saya sebelumnya mau terima kasih dulu kepada MNC Group, MNC Picture, buat produser, sutradara dan kru, dan official RCTI juga. Sebelumnya saya ingin berterima kasih
kalau sampai saat ini saya sudah saya masih sampai bertahan di Ikatan Cinta dan diberi kesempatan untuk memerankan Riza ini, dan sampai akhirnya sekarang acara perpisahan sih, tapi di mana pertemuan di situ ada perpisahan. Perasaannya sedih atau nggak sedih, setiap yang namanya awal udah pasti ada akhir, udah pasti sedih sih sedikit, cuman jangan terlalu. Semuanya kan kita berjalan. Banyak momen-momen yang tidak bisa dilupakan di Ikatan Cinta. Kita nambah saudara, nambah dekat sama pemain yang lain, nambah ilmu gitu. Nah di Ikatan Cinta itu tidak ada gap antara pemain yang satu dengan yang lain. Itulah kebersamaan yang penting. 3 tahun 3 bulan 4 hari syuting bersama membuat pemain dan kru syuting sudah seperti keluarga. Canda tawa, tangis haru, bahkan dugem dan tobat bareng pernah dilalui oleh sejumlah pemain Ikatan Cinta. Meski banyak pemain yang datang dan pergi sesuai tuntutan skenario, toh mereka merasa memiliki ikatan emosional yang kuat. Sebenarnya ini adalah syukuran atas episode terakhir dari Ikatan Cinta. Memang ada awal, ada akhir juga, tapi saya percaya Sebelumnya bahwa... maaf kita busuk banget mukanya. Iya, karena makanya nangis. nangis. Bulu mata gue cocok. Alisa aku ada. Ya udah, oke. Alisa aku ada di mana? Ya udah. Ada semua. Terus kita biar kita cepat selesai makan. Ya, jadi memang apa ya, ada awal, ada akhir. Kita nggak mau sedih karena saya percaya bahwa kita akan ketemu lagi di proyek-proyek selanjutnya. Betul. Amin. Gitu. Kalaupun kita sedih karena ya tiap hari ketemu 3 ya, tahun. oh my 3 God. tahun 4 bulan 4 hari, 3 tahun 3 bulan 4 hari. Jadi kita semua tuh udah kayak keluarga. Kita pernah berantem, kita berbaikan pelukan lagi, kita pernah bandel bareng, kita pernah sholat bareng. Terlalu banyak cerita. Seimbang. Terlalu banyak kenangan. Nakal bareng dan sholat Nakal bareng, tobat bareng, nakal lagi. Pokoknya Gabut lah pokoknya di lokasi. Gabut. Ya, Jadi gitu. Apa ya, Ikatan Cinta ini satu, semua pemain itu bermain dengan hati. Dari segi acting, ceritanya juga bagus banget. Kemudian di sini kita punya kedekatan emosional sesama pemain itu begitu erat. Jadi bisa dibilang ya berbeda, pasti berbeda. Cara bermain, cara berakting, kedekatan emosional juga pasti berbeda. Aku sih udah mencoba mempersiapkan ini karena jujur dari setelah 1000 episode 1001 sampai sekarang tuh itu aku udah ibaratkan bonusnya lah gitu. Jadi kapanpun mau seperti ini ya insya Allah udah siap gitu ya. Tapi memang sedihnya itu karena kita udah ngerasa keluarga ya di sini, semuanya udah pada deket. Artinya rutinitas kita yang tiap harinya ketemu, tiap harinya kerja bareng langsung stop gitu aja gitu. Itu yang disayangkan sih. Masih dinantikan sejumlah pemirsa, bukan mustahil MNC Picture bakal membuat Ikatan Cinta Season 2 yang menceritakan kelanjutan kisah cinta Aldebaran, Andin, Elsa dan Nino yang diperankan oleh Arya Saloka, Amanda Manopo, Glenn Kacisara, dan Evan Sanders. Arya Saloka yang namanya melambung tinggi berkat peran Aldebaran di Ikatan Cinta mengaku sedih dengan berakhirnya sinetron yang memberinya banyak pelajaran berharga dalam menjalani perannya sebagai seorang public figure, suami, ayah, sekaligus imam keluarga di kehidupan nyata. Sebelumnya saya mau minta maaf dulu, saya kemarin semalam nggak bisa hadir karena banyak yang diurusi hari kemarin itu dari pagi sampai malam, maunya hadir gitu, tapi wah ntar kalau saya nggak dapat istirahat PR juga, takut dia sakit atau kayak gimana. Cuman kalau ditanya sedih pastinya, tapi memang sudah harus berakhir jadinya ya mau gimana. Cuman kan kalau saya kemarin udah sempat pamitan karena saya kan hadir kan di episode terakhir kan. Kebetulan kita semua memang ya dibilang ya mungkin karena nggak ada yang tahu kalau sinetron ini akan bakal panjang. Ya pokoknya Ice nggak bisa berjaya, nggak bisa tayang tiap harinya sampai 3 tahun bertahan ini tanpa kehadiran kalian semuanya, penonton setia Ikatan Cinta. Aku pribadi mengucapkan terima kasih banyak udah ngikutin kisah kita dari awal sampai akhir ini. Semoga bisa berkenan untuk semoga bisa terkenang untuk semuanya, dan semoga bisa ada IC season 2 ya, doakan.
Sehari pasca menghadiri syuting terakhir Ikatan Cinta, Arya Saloka langsung packing untuk berangkat ke Tanah Suci. Suami pesinetron Putri Anne ini akan melaksanakan umroh untuk yang ketiga kali. Meski kurang istirahat, Arya senang karena bisa datang tepat waktu di Bandara Suta untuk kumpul sejenak dengan jamaah umroh lainnya. Rencananya, Arya akan melaksanakan ibadah umroh selama 9 hari dan akan kembali ke Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024, 14 Februari mendatang. Persiapan umrohnya bangun pagi karena kita penerbangan itu insya Allah jam 8. Jam 8 itu harusnya sudah take off. Jadi harus lebih pagi ya masuk ke dalamnya, karena kan kumpul dulu, ada briefing dulu gitu-gitu. Kalau saya memang sudah izin agak terlambat, makanya koper gak saya titipin tadi. Lebih santai, kan biasanya kalau umroh bajunya sama. Enggak sih, kemarin juga kayak begini. Saya sambil masukin barangnya. Dingin gak ya? Dingin. Dingin ya pesawat ya. Udahlah. Kalau koper saya nggak pernah nambahnya berat badan biasanya. Namanya berat badan biasanya. Sosoknya yang familiar membuat Arya gampang dikenali di bandara meski ia mengenakan baju batik dan rambutnya tidak klimis seperti di sinetron. Di sela-sela wawancara, perhatian Arya sempat beralih pada para pramugari yang cantik semampai. Cuman ini sebenarnya udah dari tahun lalu, bulan apa ya saya lupa. Memang udah ngobrolin cantik-cantik ya pramugari ya. Ini pramugari pesawat apa ya? Memang udah dari tahun lalu bulan sebenarnya pulang dari umroh yang Ramadan kemarin udah ngobrol sih untuk keberangkatan mau di bulan apa lagi gitu. Di luar sinetron, rumah tangga Arya dengan Putri Anne memang terus menjadi sorotan. Isu Arya dan Putri Anne pisah rumah terendus saat Arya keceplosan mengaku sempat datang ke pesta ulang tahun putranya yang ke-4 Oktober lalu. Netizen pun mencibir jika masih serumah dengan istrinya, mengapa Arya berkata seperti tamu yang datang ke pesta ultah? Lalu benarkah Arya umroh mendadak di awal tahun 2024 agar bisa mendapatkan pencerahan batin di Tanah Suci terkait keretakan rumah tangganya? Doa hampir sama aja ya. Pastinya minta sehat, minta umur panjang, minta dilancarkan apapun urusan-urusan di dunia, pekerjaan yang selalu dimudahkan. Nggak tahu ya ini saya apa orang lain, kalau saya itu kalau di sana itu udah mikirnya ibadah aja. Ya sholat teratur, maksudnya teratur itu setiap azan itu pasti langsung sebelum azan malah gitu. Kalau di sini kan kadang mepet-mepet sama azan atau bahkan azan dulu baru kita berangkat ke masjid. Di sana itu sebelum azan tuh udah standby di sana. Pemirsa, tempat pemakaman umum atau TPU yang seharusnya menjadi tempat yang sakral dan keramat untuk sebagian orang, namun tidak bagi emak-emak yang ada di video ini, yang belakangan menjadi sorotan karena kelakuan sekelompok emak-emak dan pria yang menggelar piknik di arena perkuburan tersebut. Bukannya takut, mereka justru bersukaria sambil berjoget mendengarkan lagu yang keluar dari alat speaker yang mereka bawa ke lokasi. Video ini pun menjadi viral di jagat sosial media. Dalam video berdurasi 38 detik tersebut, terlihat beberapa wanita duduk santai di atas batu nisan sambil berjoget dan menikmati makanan yang mereka bawa.
Suasana pun tampak semakin meriah dengan adanya pengeras suara yang dimainkan oleh seorang pria yang menghadirkan irama mendayu-dayu ala musik Indonesia Timur. Dalam aksi seru itu, terlihat beberapa emak-emak mengenakan hijab terlihat duduk di atas karpet plastik yang mereka gelar sambil berjoget ria dan menikmati makanan minuman yang mereka bawa, layaknya mereka seperti sedang pesta kebun. Namun tidak jauh dari tempat mereka joget, juga terlihat rumah warga. Video viral ini pun sontak menuai beragam komentar netizen. Menanggapi video tentang ibu-ibu yang ngadain piknik dan joget-joget di kuburan, kalau menurut saya sayang sekali ya gitu, karena di dalam Islam pun Rasulullah SAW itu mengajarkan kita bagaimana adabnya berada dalam kuburan gitu. Dan kuburan itu kan tempat kita untuk mengingat kematian, tempat dimana kita harusnya memanjatkan doa untuk orang-orang yang berada di bawah kubur gitu ya. Ada adabnya juga kayak melepas alas kaki, dan harusnya bukan menjadi tempat untuk bersenang-senang gitu, karena sekarang mungkin ada di atas kuburan, tapi suatu hari nanti kita akan berada di bawah kuburan, alam kubur gitu. Jadi harusnya kita bisa sebagaimana mestinya menggunakan kuburan sesuai apa yang fungsinya gitu. Kuburan ya tempat menguburkan jenazah, tempat kita mengingat kematian gitu, bukan untuk bersenang-senang. Sementara itu, video lainnya yang tak kalah viral dan ikut meramaikan jagat dunia maya, yakni video seorang pengemis yang viral dengan kalimat, kasihan Dalam video yang beredar, wanita paruh baya itu berdiri di pinggir jalan sambil membawa wadah dan mengucapkan kalimat, kasihan Aksi ngemis emak-emak yang diketahui bernama Ibu Mbal yang berlokasi di kawasan Gunung Salak, Bogor itu kemudian viral dan menjadi perbincangan warganet. Ada emang? Ada nggak? Ada emang? Ada nggak? Terima kasih. Karena caranya meminta bantuan pengendara yang unik itulah, wanita itu mendapat sorotan dari netizen. Baru-baru ini bahkan kisah hidupnya terungkap. Kondisi Ibu Mbal itu yang kemudian mengunggah hati Ashanti dan Anang Hermansyah untuk bertemu Ibu Mbal. Saat berada di kota Bogor, Ashanti dan Anang menyempatkan waktu mencari dan bertemu dengan Ibu Mbal. Halo. Kaget. Kaget sendiri. Kita nggak dapat rumah Ibu Baldia, jadi kayaknya bukan memang daerahnya tuh agak masuk lagi, jadi kita putusin nanti tanggal 29 atau 30 ya. Perburuan mereka untuk mencari dan menemukan Ibu Mbal dan keluarga akhirnya membuahkan hasil. Ashanti kemudian mengundang Ibu Mbal dan keluarga untuk berbincang-bincang ke studio miliknya. Ibu tahu viral apa nggak? Tahu. Apa? Kasihan. Viral kasihan? Iya. Oh, ibu ini terkenal? Iya. Terkenal tahu? Iya. Coba, ibu kan terkenalnya karena apa? Cuma gini aja. Apa itu? Apa? Kasihan. Kasihan? Iya. Kasihan. 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 Udah. Kenapa lah boleh ibu kayak gitu? Hah? Malu. Fitri malu? Enggak. Gak apa-apa kan? Enggak. Kepada Ashanti, Ibu Mbal menceritakan aksi mengemisnya yang viral dan menjadi perbincangan warganet. Bersama suami dan anak sematawayangnya yang masih duduk di kelas 5 sekolah dasar dan bersama suaminya yang tunarungu dan tunawicara. Ini sayang ke ini. Oh, bapak sayang ke ibu? Sayang banget. Masa? Iya. Bersih-bersih. Oh, suka bersih-bersih. Oh, bapak suka bersih-bersih. Iya, kalau ini nggak ada. Fitri baik? Fitri anaknya rajin nggak? Rajin. Rajin? Rajin jajan? Setelah viral, berbagai tawaran datang berbagai di stasiun TV untuk menjadi bintang tamu. Honor dari tampil di TV tersebut ia gunakan untuk biaya hidup sehari-hari, di samping untuk jualan sekedar menyambung hidup. Enggak mau. Nggak mau minta-minta lagi. Iya. Jadi sekarang ibu mau ngapain? Mau minta warung aja. Mau minta warung? Iya. Minta dapat warungnya udah? Belum.
Belum dapet, Masya Allah. Terus sekarang udah dipanggil sama TV-TV, udah dipanggil ke sini, udah dipanggil semua. Ibu kan dapat penghasilan. Iya. Buat apa rencananya? Buat bikin warung? Bikin sekolah. Mau bikin sekolah? Iya. Buat itu anak sekolah. Buat anak sekolah. Diceritakan Ibu Mbal, dari mengemisnya itu, ia bisa mengantongi uang sebesar 100.000 setiap harinya. Namun sering mengalami kejadian tidak mengenakan karena uang hasil mengemisnya dirampas orang. Jadi ibu selain Sabtu Minggu minta-minta, ibu kerjanya itu aja? Iya. Iya, kalau Sabtu Minggu. Jadi Senin sampai Jumat itu mungkin penghasilan yang 2 hari itu. Oh, buat penghasilan 2 hari. Kalau boleh tahu ya Ibu Baliah, berapa sih penghasilan dalam 1 hari itu dapat berapa? 100.000. Iya. Sementara itu di lain peristiwa, warganet juga dibikin heboh dengan kedekatan anak Angel Karamoy dan anak dari Ari Wibowo setelah anak mereka Lovely Rumangkang dan Kenzo Wibowo dikabarkan pacaran. Ya, Kenzo Wibowo yang merupakan putra dari Ari Wibowo dan Inga Anugrah diketahui berpacaran dengan Lovely, putri dari Angel Karamoy dan Steven Rumangkang. Benarkah demikian? Dan apa komentar Ari Wibowo terkait kabar kedekatan Kenzo dengan putri Angel Karamoy itu? Baru 15 sih. 15 sih. Jangan dong, jangan cepet-cepet dewasa. Enggak. Saya untuk anak-anak saya enggak ada ketakutan sama sekali karena mereka dua-duanya sifatnya udah sangat dewasa. Kedekatan Kenzo Wibowo dan Lovely Rumangkang ternyata bukan sekedar isapan jempol belaka. Terbukti keduanya kerap membagikan beberapa foto mesra bersama ke akun Instagram pribadinya. Kenzo meletakkan fotonya bersama Lovely di slide pertama. Di postingan tersebut, Kenzo juga menandai akun Instagram Lovely yang tengah berolahraga bersama di sebuah tempat gym. Foto kebersamaan mereka sontak bikin netizen baper. Oh, sama Lovely udah deket juga sama Lovely, udah sama kemarin juga diundang ulang tahunnya Angel, sama suaminya juga kita sama-sama bareng-bareng merayakan, jadi udah deket sih. Namun belum diketahui sejak kapan mereka berpacaran, namun sepertinya hubungan kedua anak selebriti itu direstui oleh orang tua masing-masing karena terlihat Inga Anugrah yang ikut meninggalkan jejak komentarnya pada unggahan foto Lovely Rumangkang, begitu pula dengan komentar Ari Wibowo di akun Kenzo Wibowo. Aduh, saya nggak mau bahas soal itu, kan urusannya mereka ya, kita nggak mau terlalu ikut campur. Cuman yang pasti kita sebagai orang tua, karena mereka kan juga masih di bawah umur, kita juga jaga supaya mereka dekat, pacaran nggak masalah kok, boleh, tapi ada batasan-batasannya gitu. Dan itu saya dan Mbak Angel kita sama-sama terapkan gitu. Sementara itu tidak banyak publik tahu kalau ternyata Ari sudah kenal dekat dengan Lovely. Bahkan beberapa waktu lalu, ia sempat diundang pada pesta perayaan ulang tahun Angel Karamoy. Sebagai orang tua, Ari mendukung hubungan putranya tersebut selama mengarah pada hal-hal positif. Salah satu hal positif tersebut ialah Ari melihat sang putra kini lebih dekat dengan Tuhan dan rajin membaca Alkitab sejak menjalin hubungan dengan Lovely. Sementara itu, hubungan Al-Ghazali dan Laura Moon juga tengah menjadi sorotan publik. Keduanya bahkan kerap terlihat bersama di setiap kesempatan, seperti halnya saat makan bersama keluarga bersama Maya Estianty. Lantas apa tanggapan Maya atas kedekatan putra sulungnya dengan Laura Moon itu? Aku open sih orangnya. Open. Ya Bunda juga baik sama open, jadi ya. Aku kira duduk sini, ya udah aku di sini. Aku kan memang cuma pengen ngobrol gitu, pengen lebih kenal aja. Gitu. Soalnya si itu kan selalu yang kayak ayo ketemu bunda gitu. Aku yang agak kayak itu siapa sih? Sebutin aja udah. Al, suami idaman kamu apa? Aduh, suami belum. Ada yang sweet nih, jauh-jauh. Woi. Aduh, siapa tuh ya? Aku belum terlalu kepikiran sih, tapi pastinya I want someone yang mirip banget sama daddy aku. Lucu dong. Ya, dia lucu. Kamu harus jadi pelawak tuh. Katanya harus jadi pelawak tuh. Dan seperti apa sosok Laura di mata Maya? Benarkah Laura adalah sosok menantu idaman?
Kamu orangnya kalau first impressionku adalah dia berani dan dia orang yang Halo berani ya. Pokoknya bukan orang yang pemalu. Terus yang pokoknya yang satu kata sih energik. Mirsa, warganet sempat heboh lantaran ada seorang pria yang mirip dengan pembalap legendaris Valentino Rossi. Dalam sebuah video yang beredar di jagat maya, terlihat ada seorang pria dengan pakaian balap berwarna biru dengan menggunakan topi mirip dengan Valentino Rossi, pembalap legendaris, sedang berada di sirkuit Mandalika, NTB. Namun jika ditelisik lebih lanjut, pria tersebut bukanlah Rossi, melainkan seorang pria bernama Zaki Haikal asal Palembang, Sumatera Selatan. Valentino Rossi, kuma damang ya? Damang sehat? Sehat? Valentino Rossi, kuma damang ya? Sehat ya? Pangestu sayanya. Ya, wajar saja jika warganet berpikir Zaki adalah Rossi. Pasalnya gaya Zaki yang menggunakan pakaian balap memang benar-benar mirip Rossi. Terlebih Rossi juga kembali mengunggah video Zaki dalam akun Instagramnya. Dipost ulang oleh pembalap idolanya, tentu saja tak pernah terfikirkan oleh Zaki. Zaki pun langsung memposting ulang video unggahan Rossi dengan caption, "Oh my goodness, gracious, Grazi, I'll try to talk about this story." Kalau menurut saya sih itu unik banget. Karena bisa ada orang yang semirip itu sama Valentino Rossi dan akhirnya diunggah sendiri sama dia dan dinotis sama Valentino Rossi. Lantas apa kata selebriti usai melihat video Zaki? Benarkah Zaki memang mirip dengan Rossi? Tapi saya pernah dengar juga sih katanya kalau kita itu sebenarnya punya kembaran di dunia ini. Katanya ada 7 kembaran gitu. Bukan kembaran sih yang mirip banget. Mungkin nggak tahu itu mitos atau fakta. Dan ya lucu sih. Ini berita yang unik menurut saya. Di tempat berbeda, Indah Sari yang dikenal sebagai sahabat Dewi Persik namun kini justru menjadi musuh. Indah bahkan berencana akan mensomasi DP. Ya, alasan Indah mensomasi DP lantaran Indah tak terima dengan sikap DP yang kerap menyudutkan dan menyindir dirinya di media sosial. Ya, perseteruan DP dan Indah berawal saat Indah diminta tolong oleh DP untuk membututi Ruli yang kala itu masih menjadi kekasih DP. Indah pun tak menolak permintaan DP dan pada saat di Bali, Indah pun memergoki Ruli sedang menggandeng dan bermesraan dengan wanita lain. Jika awalnya DP berterima kasih kepada Indah lantaran sudah membongkar kedok Ruli, namun entah mengapa DP kini justru makin menyudutkan Indah di media sosial. Saya di sini kan posisinya kemarin disuruh. Posisinya saya ini kan disuruh sama kamu memata-matai laki-laki ini. Posisi saya disuruh sama kamu. Sampai saya tidak tidur satu malaman. Tapi kenapa sekarang saya yang dimusuhin? Kenapa saya yang jadi bumerang? Saya WA ke perempuan itu, Pak, happy birthday. Tapi saya sedih malam ini. Kenapa saya harus dimusuhin? Kenapa saya harus diusir? Kenapa saya harus disuruh pergi dari rumah itu? Apa salah saya? Padahal di chattingannya ada. Tenang kak, kakak bicara, jangan takut. Kakak bicara apa yang kakak lihat ke media. Apa yang kakak lihat, aku di belakang kakak dan aku gak akan ninggalin kakak. Kapan aku belain Ruli? Aku tanya sama kamu. Ketika itu yang rame-rame emang aku ada wawancara? Gak ada wawancara aku tentang Ruli. Karena aku bilang, tidak ada videonya, tidak ada fotonya, dan hubungan kami baik antara ibunya Mas Ruli maupun ibunya. Awalnya Indah seolah tak ingin menggubris sikap DP kepadanya, namun lama-kelamaan Indah rupanya gerah dan sudah tak bisa lagi mentoleransi sikap DP, hingga akhirnya Indah menggandeng pengacara untuk mensomasi DP.
Lantas benarkah DP tak takut dengan ancaman Indah yang ingin mensomasi dirinya? Aku sakit hati, intinya adalah dia selalu bilang aku hoax, aku fitnah dia. Aku berani bersumpah, Kak. Aku bersumpah demi Allah, demi Tuhan. Saya melihat dia. Kalau saya memang tidak ada gambarnya, kan tidak mungkin spontan. Saya kan bukannya wartawan yang sini, nggak ada kameranya gitu kan. Saya itu pun disuruh dan nggak ada kepentingannya buat saya. Saya kerja. Pada saat malam itu dibayar sama Kak Kris, bukan saya kerja buat dia. Kalau menarik kesimpulan dari cerita-cerita tadi, ya tentunya itu menimbulkan fitnah, sudah jelas fitnah, gitu ya, berdasarkan bukti-bukti yang kami lihat. Oleh karenanya, kami melakukan konferensi pers. Ini bukan karena pansos, nah, perlu dicatat ya, nanti dibilang pansos lagi. Hanya mau meluruskan berita-berita di luar yang menyudutkan klien kami, begitu. Jadi yang kedua, dia tidak ingin lagi diganggu, berhentilah gitu. Jangan lagi berbicara hal-hal yang tidak punya bukti dan fakta. Ya kalau nanti di sana menyampaikan, oh kami punya bukti fakta, ya berarti kan mau ngajak perang, nggak selesai permasalahan gitu. Kami mau ngajak selesailah sudah gitu. Nanti kita akan lakukan upaya hukum. Ya, ada aturannya lah. Tak hanya itu, Indah rupanya tak suka dengan ucapan DP perihal Ruli akan menyeret Indah ke penjara lantaran sudah mencemarkan nama baik Ruli. Indah tak habis pikir mengapa DP yang sudah dianggapnya sebagai adik sendiri justru tega memfitnah dirinya. Nggak penjarain Indah Sari aja masih syukur itu. Mas Rudi tuh bisa penjarain Indah Sari. Mas Rudi tuh bisa penjarain Indah Sari. Aku setelah diusir, aku tidak ada bekuan sedikit pun. Instagram aku pun tidak ada. Di WA, di live pun tidak ada. Aku tidak ada ngata-ngatain dia sedikit pun. Terus setelah itu udah kita nggak ada komunikasi lagi. Dan kita udah nggak ada komunikasi, tetapi yang saya sayangkan adalah setiap dia live, dia kata-katain saya. Ketika dia live, mungkin ada netizen yang bicara tentang laki-laki itu, katanya laki-laki itu selingkuh, dia ngamuk. Akhirnya dia ngata-ngatain saya dengan lantang, dengan kata-kata Indah Sari itu hoax, Indah Sari itu bohong, Indah Sari itu menyebar fitnah. Di sisi lain, ingin tinggal dengan aman dan tentram di rumah barunya, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah memilih menjalani ruqyah di rumah barunya pada 21 Januari lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk berkah, untuk menjaga, karena di setiap tempat itu sebelumnya pasti, karena Tuhan itu bukan menciptakan hanya manusia, ada makhluk lain juga. Jadi insya Allah hari ini kita sudah sama Ustadz. Panggilannya Ustadz siapa nih anaknya? Ustadz Ibnu. Kita udah sama Ustadz Ibnu akan meruqyah rumah dan juga orang-orang yang ada di rumah ini. Jadi pertama-tama semestinya orangnya dulu, tapi karena orang yang bertempiaran, ini rumah lagi angkat-angkat barang, masih berantakan banget. Kita akan ruqyah rumahnya dulu. Ini di sini, berarti kita dari sini Ustadz bacanya? Ya, dari depan dulu. Dari sini Ustadz. Karena buat itu masuk simbolnya itu di depan ya. Oke, siap Ustadz. Jadi nanti kita akan mulai dengan azan, baru kita baca bersama-sama ayat kursi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah sudah didoain setiap sudut-sudutnya. Cuma memang beberapa mbak saya tuh ternyata sensitif, jadi biasanya langsung ngerasa. Bukan hanya di rumah ini, dari di rumah yang lama juga udah ada yang kesurupan gitu. Jadi pas kemarin kita ruqyah, doa besar-besaran, alhamdulillah dapat ustadz yang ada waktunya juga, membawa banyak timnya, mengazankan seluruh isi rumah. Masya Allah, semoga jadi awal yang baik untuk ke depan. Ya, Atta rupanya ingin agar rumahnya aman tanpa ada gangguan, terutama gangguan mistis.
Pasalnya, ART dan sejumlah karyawan ATA yang sensitif dengan hal mistis rupanya kerap mendapat gangguan mistis yang membuat mereka tak nyaman. Lantas apa alasan ATA melakukan ruqyah rumah baru? Allahumma la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum illa bima sha'a wa wasi'a kursiyyus samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kalau didoa-doain sih bagus ya. Ini ya aku baca ya. Mana ya? Aku tuh banyak disarankan sama orang-orang hebat. Nah, ada memasuki rumah, ya kan? Laungkan azan, membaca surah Al-Baqarah, banyakkan sholat dan membaca Al-Quran, baca surah Yasin, Al-Fatihah dan Al-Ikhlas, masuk rumah dengan langkah kaki kanan. Ini sih yang dibaca kemarin. Ini kan ada tata caranya. Jadi sebenarnya bukan ruqyah banget sih, lebih ke baca Al-Quran gitu-gitu, baca Al-Baqarah, baca Al-Fatihah, baca Yasin, Al-Ikhlas. Cuman kan kesannya kayak gimana banget karena yang datang kan ustadz gitu kan. Karena kan kalau baca sendiri ilmu agamaku nggak sebaik itu. Jadi walaupun aku pribadi baca tapi minta bantuan juga. Demi meruqyah rumah baru, ATA mendatangkan ustadz yang memang ahli dalam hal ruqyah. Dan saat rumah mulai diruqyah, ada ART ATA dan Suster Aminah yang mengalami kesurupan. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Masya Allah, aku juga nggak tahu itu. Sangkain tadi katanya, kata ustadznya, ngumpul aja di sini kita doa bareng-bareng. Pas ngumpul, tiba-tiba kesurupan. Itu nggak ada di setting, nggak ada di apa. Tiba-tiba kita lagi ngumpul, kata ustadznya, kan yang harus didoain bukan hanya rumahnya, tapi orang-orang yang tinggal di rumah itu. Ya, ATA mengaku akan kembali melakukan ruqyah rumah. Lantaran menurut Ustadz, rumah ATA memang perlu beberapa kali dilakukan ruqyah agar benar-benar bersih. Lantas benarkah ATA kerap mengalami kejadian mistis di rumah baru? Ya mungkin akan ada lagi karena kan menurutku kata ustadznya sih nggak bisa sekali ya. Jadi mungkin nanti karena ini kita baru masuk, kalau bisa ya nanti minggu depan lagi gitu. Kalau aku tuh orangnya nggak terlalu sensitif sama yang gitu-gitu, tapi kurang gitu. Tapi jadi ada mbak aku itu, Mbak Lulu, dia waktu di rumah yang lama dia sering ngelihat bayangan-bayangan hitam naik tangga gitu katanya. Nah itu dari mbak aku. Nah waktu dia kesini kayaknya masih ke bawah tuh di badan dia, katanya tuh, kata ustadznya gitu. Terus katanya ada bawaan-bawaan dari tempat-tempat lain gitu ke rumah itu. Jadi ada baiknya kan di rumah yang baru kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Pemirsa, kecelakaan maut yang melibatkan motor, mobil, dan bus di Jalan Raya Margasana, Jatilawang, Kabupaten Banyumas, viral dan jadi sorotan di media sosial. Ya, kecelakaan beruntun yang terjadi mengakibatkan 3 orang meninggal dunia dan 1 orang mengalami luka dan langsung dibawa ke Puskesmas Jatilawang guna mendapatkan penanganan medis. Detik-detik kecelakaan maut yang terekam CCTV sekitar lokasi kejadian beredar di media sosial. Dari video terlihat sepeda motor yang ditumpangi 4 orang tertabrak mobil dan mengakibatkan tersenggol bus yang melaju dari arah depannya. Sontak saja 4 orang di atas sepeda motor terpental dihantam kedua kendaraan besar. Motornya kenceng, ada mobil dari dalam, dia mau motornya nyenggol bus, terus kepancak
kurang lebihnya gitu saja. Yang meninggal itu sama anak, sama ibu, sama bapaknya. Tapi yang satu di bawah puskesmas nggak tahu, mungkin yang itu satu yang meninggal juga anak sama ibu sama bapak. Boncengan? Ya, itu motor isinya 4 orang namanya. Pasca kejadian, pengendara mobil dan bus pun langsung diamankan polisi. Diketahui pengemudi mobil bernama Dimas Alvin Maulana yang merupakan seorang mahasiswa. Dalam kejadian tersebut juga mengalami luka ringan. Sementara korban meninggal adalah pengendara sepeda motor bernama Imam Widodo Umur dan istrinya bernama Yunita Maria Hartati, serta seorang anak bernama Zulkarnain Al-Unais umur 10 tahun. Sedangkan korban luka bernama Muhammad Zulfadli Fayat. Kejadian laka maut tersebut sontak menuai simpati sejumlah selebriti, terlebih bocah 8 tahun kini harus hidup sebatang kara. Kecelakaan beruntun juga terjadi di Jalan Raya Puncak Tugu Utara, Kabupaten Bogor dan mengakibatkan 14 orang mengalami luka berat dan ringan. Dari informasi yang beredar, sebuah mobil truk box dari arah Cianjur diketahui menabrak warung yang berada di sisi jalan dan kendaraan roda 4 serta angkutan kota. Terjadi kecelakaan di Tugu Utara. Baru saja. Banyak korban. Seorang sopir angkutan kota tak sadarkan diri saat hendak dilarikan ke rumah sakit. Saat ini polisi masih melakukan olah tempat kejadian perkara. Seluruh korban baik yang berada di dalam angkutan kota maupun mobil pribadi dan sepeda motor telah dilarikan ke rumah sakit Cisarua, Bogor. Yang sudah dibawa ada 14 orang, terdiri dari luka ringan dan luka berat. Sampai saat ini tidak ada korban meninggal. Kasat Lantas Polres Bogor yang melakukan olah tempat kejadian perkara menduga kecelakaan terjadi akibat rem truk bermuatan air mineral kemasan mengalami remblong. Kemungkinan diduga untuk terjadi remblong, tetapi masih ditangani oleh anggota untuk jelasnya bagaimana. Untuk sementara masih diduga untuk remblong. Memang pasti di mana-mana kejadian kecelakaan seperti ini pasti akan makan korban gitu. Jadi kalau misalnya yang lain-lain juga jangan sampai kita merugikan orang, makanya kita harus tetap waspada, jaga-jaga juga. Dan juga jangan sampai nanti ada orang fatal berakibat buruk karena kita karena semua itu kan ada hukumnya, ada tanggung jawabnya. Makanya lebih baik kita menjaga aja, jangan sampai terjadi sesuatu. Ya, akibat kejadian tersebut 14 orang mengalami luka berat dan ringan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun kemacetan panjang di Jalan Raya Puncak sempat terjadi saat proses evakuasi. Jadi ya kita memang selalu harus tetap waspada. Soalnya memang kejadian-kejadian seperti misalnya tabrakan beruntun itu biasanya kalau nggak rem mendadak itu pasti remblong atau gimana. Jadi tetap harus waspada di jalan, jaga jarak untuk mobilnya dan juga pandangan jangan hanya cuma di depan mobil kita aja. Tapi kalau misalnya pandangan kalau bisa di depan mobilnya lagi. Jadi kita bisa tahu apa yang akan terjadi di depannya lagi. Semuanya harus kontrol, semuanya harus waspada dan juga misalnya kita mau jalan-jalan kemana-mana, periksa juga minyak rem, periksa juga bagaimana fungsi rem kita, rem mobil kita. Misalnya ada masalah lebih baik langsung ke bengkel, jangan dibilang nanti aja. Biasanya itu yang bikin kejadian akhirnya remblong, akhirnya terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, seperti itu sebenarnya. Iya, maunya sih yang lain lebih berhati-hati ya kalau di jalan. Soalnya kadang kita hati-hati aja masih celaka. Iyalah prihatin, aduh maunya sih ke depannya semua pengguna jalan raya lah ya berhati-hati, lebih berhati-hati lagi. Taati peraturan itu dulu. Semoga ini nggak terjadi lagi ya. Amin. Di lain tempat, viral oknum pendekar alias pesilat melakukan penganiayaan pada pengendara saat melintas di Jalan Raya Tuban. Dari video yang beredar, terlihat gerombolan pesilat mengeroyok sepasang remaja di Tuban. Kejadian tersebut pun sontak viral dan jadi sorotan publik. Satreskrim Polres Tuban pun langsung turun tangan dan akhirnya berhasil membekuk 13 gerombolan pesilat yang mengeroyok sepasang remaja tersebut. 6 diantaranya sudah ditetapkan menjadi tersangka yang melakukan penganiayaan terhadap kedua korban. Ya Allah.
Diketahui para pelaku masih berusia muda, mulai dari 16 tahun sampai 27 tahun. Sementara dua pengendara motor yang menjadi korban penganiayaan itu adalah AB berusia 18 dan N berusia 17 tahun. Minggu kemarin terjadi konvoi itu arahnya ke arah Pelumpang, Rengel, Soko, dan Bojonegoro. Beberapa rekan-rekan yang tadinya rencananya mengikuti pengajian, tapi sesuai hasil pemeriksaan kami, dia juga tidak ikut pengajian. Berpapasan di desa Sumber Agung Pelumpang ini dengan dua orang pengendara sepeda motor, cowok dan cewek, terjadi perselisihan ini karena rombongan ini ramai dari pihak lawan arus berpapasan dengan pengendara motor yang berboncengan. Tidak diketahui pasti motif para oknum pesilat tersebut melakukan pengeroyokan kepada dua remaja. Yang jelas kejadian tersebut terjadi usai para oknum pesilat melakukan konvoi dan menghadiri pengajian akbar di Pantai Panduri, Jenuh, Tuban. Kemudian secara tak sengaja gerombolan pesilat tersebut berpapasan dengan kedua korban lalu melakukan pengeroyokan. Spontan langsung terjadi perselisihan dan terjadi penganiayaan seperti yang direkaman itu. Korban mengalami beberapa luka lecet dan juga luka memar di kepala, leher, kemudian punggung dan juga kakinya. Saat ini sudah kita mintakan visum. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka saat ini mendekam di sel tahanan Mapolres Tuban. Mereka pun terancam hukuman 7 tahun penjara. Kemudian dari kejadian tersebut kita mengamankan 13 orang, rekan-rekan sekalian. Di 13 orang yang kita amankan, kita menetapkan 6 orang tersangka. Dengan kita kenakan pasal 170 ayat 2 huruf 2 KUHP dan lebih subsidiar pasal 170 ayat 1 KUHP. Menurut gua pribadi itu sangat tidak berperi kemanusiaan ya. Jalanan itu kan punya umum gitu, dan mungkin orang-orang organisasi yang beriringan terus tiba-tiba ngeliat ada pasangan terus merasa terganggu gitu, rasanya aneh aja gitu. Harusnya menurut gua orang-orang kelompok mungkin anak motor atau organisasi tadi itu harusnya nggak perlu lah sombong-sombong apa nyolot-nyolot di jalanan, menurut gue sih gitu. Bagusnya ternyata udah diurus sama kepolisian kan, jadi itu bagus gitu, karena ya nggak bagus aja gitu di jalanan ugal-ugalan terus sok jago terus mengganggu pengendara lain. Itu menurut gue sih udah bagus lah kalau mereka diamankan. Di lain peristiwa, ramai beredar di media sosial video oknum pegawai puskesmas di Tebing Tinggi Tengah mengamuk kepada pasien BPJS yang ingin berobat namun lupa membawa kartu BPJS. Bagus aja kau bilang kepala kau. Siapa kali upaya bapak? Terus saya marah bu, nggak apa-apa, marah aja. Apa silakan bapak. Kau pelayanan di sini. Kamu di sini pasien menuruti peraturan di sini. Oh iya. Enak aja kau. Dengan arogan, oknum pegawai puskesmas tersebut menolak seorang pasien yang hendak berobat. Pasien tersebut diketahui tidak membawa kartu BPJS dan hanya menunjukkan kartu kunjungan puskesmas dan KTP. Tak hanya itu, oknum pegawai puskesmas tersebut bahkan marah-marah dan mempersilahkan untuk memviralkannya. Keinginan oknum pegawai puskesmas pun seakan diamini dan sontak membuat warganet geram dengan aksi arogannya. Sebagai pegawai puskesmas, harusnya oknum tersebut bisa bersikap ramah dan santun, terlebih bekerja di bidang pelayanan. Insiden-insiden seperti ini sih mudah-mudahan tidak sering terjadi. Dalam bentuk pelayanan mungkin pihak rumah sakit juga bisa
tetap menekankan untuk melihat bahwa pasien yang datang itu adalah orang yang kesulitan gitu. Mereka datang ke situ membawa harapan untuk sembuh. Di sisi lain juga mungkin kita dalam posisi pasien juga harus melihat bahwa para pekerja kesehatan ini juga punya load kerja yang mungkin banyak gitu, sehingga memenuhi kebutuhan administrasi mungkin mempercepat hal seperti itu juga bisa membantu mereka juga menyelesaikan pekerjaannya. Jadi menurut saya sih untuk situasi yang cukup sensitif seperti itu ada baiknya mungkin ya antara satu dan lain pihaknya bisa sama-sama saling pengertian, karena yang datang ini orang susah, yang kerja di situ juga mungkin kita tidak tahu kesulitannya sampai seperti apa gitu. Agak kesel ya ngelihat kejadian yang viral di sosial media gitu kan. Seharusnya pelayan kesehatan itu kan memberikan pelayanan yang terbaik, tapi di satu sisi juga kan si pasiennya nggak membawa kartu BPJS, jadi itu kewajiban dari pasien dan hak juga dari pelayan kesehatan itu untuk meminta kartu BPJS, tapi caranya tidak benar karena diomelin dan diteriakin. Pas aku lihat beberapa kejadian di sosial media itu banyak yang dijutekin lah, jadi mohon untuk para pelayan kesehatan jangan membedakan pasien BPJS dan juga mandiri ataupun asuransi, karena kan semua bayar gitu. Abdullah Sani Hasibuan sebagai pasien sangat menyesalkan kearoganan pegawai puskesmas tersebut. Sebagai pelayanan, harusnya melihat kondisi pasien, kalau bisa dipermudah ya dimudahkan, jangan malah membuat peraturan yang membingungkan. Memang saya butuh pertolongan. Tadi istri saya melapor, yang minta kartu, yang minta ini, saya minta dispensasi agar saya diobati dulu. Kalau soal kartu nanti bisa belakangan. Kalau nyawa orang tidak tertolong macam mana? Kalau beginilah bentuk pelayanan di Kota Tebing Tinggi ini berarti sudah menyalahi. Kita mohonlah kepada Kadis atau PJ Wali Kota agar petugas-petugas di sini juga diberi pelajaran juga, diberi agar orang ini pelayanan umum. Kita tentunya perlu masyarakat ini perlu udah sering puskesmas ini selalu melakukan ke masyarakat, juga banyak ada laporan. Saat dikonfirmasi kepada kepala puskesmas, kejadian tersebut akan menjadi bahan evaluasi, mengingat dengan menunjukkan KTP harusnya juga sudah bisa berobat. Oh enggak, pakai KTP aja udah bisa langsung gitu ya. Langsung bisa dilayani. Oke. Mungkin ada salah pahaman di depan atau gimana, atau ada masalah pribadi yang bagian penerima apanya sehingga terjadi miscommunication. Nanti saya beri penjelasan lagi nanti. Akan saya panggil. Di lain tempat, Inara Rusli kembali harus berurusan dengan pihak kepolisian. Didampingi kuasa hukum dan sang kakak, Inara pun mendatangi Polda Metro Jaya guna menjalani pemeriksaan atas laporan Virgon terkait dugaan akses ilegal. Dalam kesempatan tersebut, Inara mengaku heran proses hukum terkait laporan Virgon tersebut masih terus berjalan. Padahal diketahui sebelumnya, Inara dan Virgon sudah bertemu dan sepakat menempuh upaya damai dengan cara saling cabut laporan. Itu juga makanya saya bingung, kemarin kan udah sempat ketemu perwakilan dari masing-masing keluarga besar kita berdua. Kok jadi nggak kelar-kelar ya, karena kan di awal maunya kan dia damai, sama-sama damai. Dia bilang mau ngasih waktu 2 hari, ternyata jadi udah hampir 20 hari ya nggak selesai gitu. Ya saya juga bingung maunya apa dia. Inara mengurai dirinya juga sudah menjelaskan kepada penyidik perihal upaya damai yang ia tempuh dengan Virgon dengan harapan bisa jadi pertimbangan bagi penyidik. Diketahui kasus ilegal akses yang dijalani Inara memang masih dalam tahap penyidikan. Lantas benarkah untuk kesekian kalinya Inara kecewa terhadap mantan suaminya lantaran tak mengindahkan itikat baik untuk berdamai? Kecewa, tapi nggak kaget karena sejauh aku berumah tangga sama Virgon
memang dia agak susah kalau untuk ngambil keputusan. Dan ini kan murni masalah pribadi ya, masalah keluarga. Dan kami juga cukup kaget ternyata laporan dari Bapak Virgon terkait data pribadi yang diungkap itu dibenarkan oleh dia. Berarti kan dia setuju dengan isinya, dengan perselingkuhan yang terjadi gitu. Tapi kami menyayangkan dari Bapak Virgon kok sebagai pihak yang harusnya berbesar hati mengaku salah, malah terus melawan kami terus gitu. Harusnya sebagai bapak yang bijak, dia juga harusnya tahu bahwa menyakiti ibu dari anak-anak juga bukan perbuatan yang mulia, yang bijak, yang bisa ditiru sama anak-anak. Bukan cuma mempersulit nafkahnya aja, yang sudah turun putusan di pengadilan. Berapa, yang ditransfer berapa. Gak usah deh yang transfer yang sesuai dengan putusan pengadilan. Yang bener-bener secara fakta aja deh gitu, bulan anak-anak 75 transfer 20. Sisanya kalau bukan saya harus kerja gimana? Sekarang masih harus saya mau menjarakan saya nggak tahu ya itu dia dan orang-orang di sekelilingnya ini maunya apa. Sementara itu, keluarga Inara juga ikut meradang dengan sikap Virgon yang tiba-tiba menghindari kesepakatan damai dan melanjutkan proses hukum atas laporannya. Kritik pedas pun datang dari kakak Inara, Fani Yunara yang ikut mendampingi Inara. Bahkan menyebut vokalis Last Child tersebut tidak punya adab. Lagi diusahakan kita memang cari jalan perdamaian dengan mereka gitu, tadinya. Saya mengundang Virgon tapi Virgon nggak datang gitu. Saya WA nggak dijawab. Saya mengadakan tadinya persuasif dengan mereka gitu. Apa sih mau mereka gitu. Cuma kan dari mereka bikin statement terus, bikin video terus, menghina-hina kita gitu kan. Yang hina natik lah apa gitu. Kalau dia kegiatan kayak gini berarti mempersulit kan. Gitu kan tindak tanduk dia kan berarti kan buat saya nggak gentle gitu. Apa yang kita lakukan itu benar-benar untuk mempertanyakan kebenaran apakah pasangan kita ini benar melakukan perselingkuhan itu gitu kan. Kita melakukan itu juga apa ya? Ya mau seperti apa lagi karena beliau itu kan kepala keluarga, tulang punggung. Saat itu aku belum ada penghasilan, aku masih pakai cadar, ibu rumah tangga. Aku harus pikirin bayar tagihan yang berjalan, sedangkan dia pergi, bukan duduk bareng untuk klarifikasi, tapi dia malah pergi ngilang. Dan aku tanya ke orang-orang circle-nya dia, semuanya nutupin keberadaan dia. Aku gak nyangka gitu orang-orang yang aku kenal deket sama ini, aku percaya sama ini, aku harap bisa untuk menengahi kita, kok malah menutupi. Bukankah itu bagian dari persengkongkolan terhadap tindak kejahatan? Sampai masalah ini berlarut-larut segini lamanya. Anak-anak menanyakan bapaknya di mana. Masih belum cukup juga. Masih harus memenjarakan ibunya. Tak sampai di situ, lantaran Virgon masih memproses hukum sang adik, Fani pun akhirnya kembali mengurai bagaimana keluarganya sudah bersikap sangat baik pada Virgon, termasuk saat dulu memodali Virgon untuk meminang Inara. Apa sih kekurangan kita gitu. Waktu nikahnya aja Virgon nggak punya duit, saya yang modalin loh. Cuman ya Virgon nggak inget gitu dengan kebaikan kita. Kan orang kan pasti kan roda berputar ya. Gitu. Maksud saya segitu aja sih. Saya nggak bisa berbuat apa-apa atas semua asumsi yang anak-anak saya mungkin nanti akan berpikir tentang bapaknya, karena mereka itu manusia, mereka anak-anak yang cerdas dan mereka nggak butuh lirik lagu, mereka butuh perbuatan, action yang nyata dari seorang ayah yang bertanggung jawab, yang punya hati nurani, yang bisa menghargai ibunya. Itu sih